Halo, perkenalkan saya Dr. Nadia. Jumpa lagi di Kamis Medis. Kita akan bahas tentang medis di hari Kamis. Sebetulnya MPASI Home dan fortifikasi mana yang lebih baik? Masa-masa MPASI atau masa-masa makanan pendamping air susu ibu itu adalah masa peralihan di mana bayi perlu makanan pendamping karena air susu ibunya itu kandungan gizinya sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia bayi. Nah, yang menjadi kegalauan kadang adalah ibu-ibu mulai bingung nih, MPASI homemade atau MPASI yang dibuat sendiri apakah lebih bagus kandungannya. Tapi jika ibu-ibu tersebut misalnya, saya tidak bisa memasak dok, atau saya tidak punya waktu untuk memasak dok, bagaimana, apakah saya perlu memberikan MPASI fortifikasi? Tapi katanya MPASI fortifikasi ini mengandung bahan pengawet, katanya ini tidak alami, dan juga nanti jadi berbahaya karena ini selalu instan. Apakah anggapan itu selalu benar? Nah, untuk tahu MPASI homemade dan juga MPASI fortifikasi, kerugian dan kelebihannya, tonton terus ya video ini. Kesalahan atau kekeliruan yang biasanya ada di kalangan masyarakat adalah MPASI fortifikasi atau MPASI pabrikan atau MPASI instan itu mengandung bahan pengawet. Nah, ini yang menjadi kegalauan sehingga banyak ibu-ibu yang akhirnya memilih untuk membeli MPASI sehat yang sebenarnya belum distandarisasi oleh Badan BPOM kita. Nah, bagaimana sih sesungguhnya, apakah MPASI homemade atau MPASI fortifikasi yang perlu kita berikan? Oleh karena itu, saya akan membahas satu persatu. Saya akan bahas dulu tentang MPASI homemade. MPASI homemade itu mempunyai keunggulan karena MPASI ini dibuat sendiri oleh ibu atau pengasuhnya di rumah. Oleh karena itu, ibu dapat memilih nih bahan-bahan makanan apa yang ibu ingin sajikan untuk si kecil. Nah, tapi kadang permasalahannya adalah ibu masih bingung bahan-bahan ini apakah perlu diberikan dalam menu tunggal seperti hanya pisang saja untuk pertama kali, atau langsung kita bisa memberikan menu keluarga. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa sesungguhnya Badan WHO itu sendiri menganjurkan anak yang baru mulai MPASI sudah bisa diberikan menu keluarga. Ini karena pada saat MPASI, anak dan ibu atau pengasuh sama-sama belajar, yaitu belajar makan. Si anak belajar caranya makan, karena tadinya dia hanya minum ASI atau susu, tapi dia akhirnya mulai belajar untuk makan. Ibu atau pengasuh juga perlu belajar, yaitu belajar bagaimana respon lapar dan kenyang anak, bagaimana makanan yang perlu disajikan untuk anak, apakah anak suka atau tidak, bagaimana memperkenalkan makanan untuk anak bisa lebih banyak variasi makanan yang dia suka. Itu adalah proses pembelajaran yang sama-sama antara ibu dan anaknya. Nah, MPASI homemade mempunyai keunggulan di mana MPASI homemade ini biasanya lebih murah karena bisa sekaligus dimasak dengan menu keluarga. Jadi ibu saat menyiapkan makanan itu bisa diberikan makanan untuk orang seisi rumah, dan juga nanti bagian sedikitnya itu akan bisa diberikan untuk si kecil. Nah, MPASI homemade juga itu mempunyai keunggulan yang kedua, yaitu MPASI homemade dapat divariasikan bahan-bahan makanan yang diberikan untuk si kecil. Jadi ibu bisa memberikan seperti daging, ikan, sayur-sayurannya juga bervariasi sehingga rasa dan juga makanannya ini akan lebih banyak variasinya dibanding MPASI fortifikasi yang rasanya biasanya itu-itu saja. Nah,
Yang ketiga adalah ibu bisa memastikan sendiri bahwa MPASI homemade ini jauh lebih sehat. Biasanya karena ibu dan pengasuh mungkin akan mengolah makanan ini sendiri di rumah. Kerugian MPASI homemade adalah MPASI homemade ini atau MPASI yang dibuat sendiri biasanya mempunyai kerugian karena ya biasanya ibu yang tidak tahu kandungan yang perlu diberikan untuk bayi atau anaknya itu akan menyebabkan berat badan bayi lebih seret. Jadi kandungan gizinya sendiri memang harus betul-betul diperhatikan agar BB anak atau berat badan anak bisa naik sesuai dengan kurvanya. Nah, selanjutnya yang menjadi kendala adalah MPASI homemade ini atau MPASI yang dibuat sendiri biasanya prosesnya lebih lama karena ya tidak instan. Ibu harus memasak, memilih bahan makanan, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan ini adalah menjadi kekurangan bagi ibu-ibu working mom atau ibu-ibu yang tidak punya waktu untuk memasak MPASI. Dan yang selanjutnya adalah MPASI homemade ini sendiri juga perlu perhatian khusus untuk proses pemasakannya seperti higienitasnya. Jadi saat mencuci tangan, saat mengolah makanan, alat-alat atau bahan makanan yang dipakai itu selalu harus dipastikan bersih agar bayi bisa aman untuk memakannya dan tidak mengalami infeksi saluran cerna. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah MPASI homemade ini mungkin agak lebih ribet kalau dipakai saat ibu atau si bayi sedang melakukan traveling. Nah, oleh karena itu solusinya adalah MPASI homemade sendiri boleh diberikan, tapi mungkin untuk ibu yang sedang traveling, MPASI fortifikasi bisa menjadi salah satu pilihan. Yang menjadi pertanyaan kadang adalah, jika saya memberikan MPASI fortifikasi atau MPASI instan, dok, kata orang-orang ini tidak baik karena biasanya mengandung bahan pengawet. Ya namanya juga instan, kan berarti tidak lebih sehat dong. Yang perlu ibu-ibu tahu adalah bahwa jika MPASI fortifikasi itu sendiri sudah terstandarisasi oleh Kodeks Alimentarius atau badan lain di Indonesia, misalnya contohnya BPOM. Jadi ibu-ibu yang ingin memakai MPASI fortifikasi harus memastikan sendiri nih bahwa MPASI fortifikasi atau instan yang ibu-ibu pakai itu sudah terlabeli oleh label BPOM. Terus bagaimana dok, apakah ada pengawet atau tidak ya? Untuk pengawet sendiri, MPASI itu dilarang untuk menggunakan pengawet. Jadi ini sudah aman bu. Untuk vitamin dan mineralnya sendiri sudah sesuai dengan standar zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Jadi MPASI fortifikasi bisa menjadi salah satu pilihan nih bila ibu-ibu bingung bagaimana ya kandungan gizi yang perlu saya berikan untuk MPASI. Kadang saya takut nih dok, MPASI-nya tidak mencukupi kandungan gizi untuk si kecil. Nah, selanjutnya mungkin yang menjadi bahan pertimbangan adalah MPASI fortifikasi ini akan jauh lebih mahal dibandingkan MPASI buatan sendiri. Terus rasanya hanya itu-itu saja. Oleh karena itu, ibu juga tetap perlu memberikan MPASI homemade atau variasi menu keluarga untuk si kecil agar si kecil bisa dapat preferensi rasa baru dan juga bisa beragam makanan yang bisa dia coba. Selanjutnya yang menjadi kendala untuk MPASI fortifikasi adalah ibu bingung nih, bagaimana sih cara saya tahu MPASI fortifikasi ini bagus untuk anak saya dok. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya bahas di video terpisah ya ibu-ibu tentang bagaimana cara untuk mengetahui MPASI fortifikasi mana yang lebih bagus. MPASI buatan sendiri memang jauh lebih baik karena ibu bisa memberikan beragam aroma, tekstur, rasa untuk memperkenalkan makanan kepada si kecil. Apalagi preferensi rasa bayi itu sudah dimulai sejak ibu dalam masa kehamilan. Jadi saat bayi ada di dalam kandungan, bayi sudah bisa mengetahui rasa. Apalagi untuk anak-anak yang
ASI atau diberikan air susu ibu, itu apa yang ibu makan juga bayi bisa merasakannya. Jadi saat MPASI itu bayi juga perlu dikenalkan banyak varian atau rasa agar bayi punya preferensi rasa yang nanti dia tidak akan picky eater atau milih-milih makanan di usia selanjutnya. Nah, untuk MPASI fortifikasi sendiri itu bisa menjadi pilihan jika ibu mengalami waktu yang tidak cukup, ibu sibuk, dan juga ibu mungkin mengalami saat-saat di mana ibu dan bayi sedang traveling. MPASI fortifikasi bisa juga menjadi pilihan. Jadi ibu, MPASI Homemade dan MPASI Fortifikasi sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ibu perlu bijak untuk memilih MPASI yang mana yang perlu diberikan untuk si kecil. Tapi keduanya tidak perlu dihindari karena mereka mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangan yang bisa ibu pilih. Saya menyarankan untuk memberikannya seimbang. Jadi ibu bisa memilih MPASI Homemade dan juga MPASI Fortifikasi di selang-seling. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.